kita saksikan Sriwijaya FC hasil pelatih Rahmat Darmawan. Ya, menarik melihat bagaimana komposisi yang dilakukan oleh Coach Rahmat Darmawan. Terjadi rotasi pemain yang sangat signifikan. Kita lihat tidak ada Karis Krianto di sana, Istan Warobai, Isnan Ali. Mereka digantikan oleh sejumlah nama. Dan tentu saja ini bagian dari rotasi strategi yang keberterapkan Rahmat untuk menyiasati begitu panjang dan padatnya pertandingan mereka selanjutnya. Dan segera kita saksikan ini merupakan Persipura Jayapura asal pelatih Jackson F. Tiago. Ya, kalau Rahmat dengan Sriwijaya melakukan sederet rotasi, Persipura kita melihat hanya menyisakan 3 saja pemain cadangan di luar kiper. Tentu saja, dan kita melihat sederet nama hampir 8 yang selama ini sebelum jadi starter tidak ada dalam komposisi yang dimainkan oleh Jeko. Kembali tampil di pertandingan yang ke-31. Dua penyerang, Pavel Sologol dan juga Pavel Solomin yang mendapatkan julukan Sologol dari para pendukung Sriwijaya FC. Sama dengan Obiora dan kick off babak pertama. Precious Emojerai berikan bola kepada Amrizal yang diplot menjadi back tengah mendampingi Precious Emojerai. Ya, satu dari bagian rotasi yang dilakukan oleh RD dengan memilih menyimpan seorang Charis Yulianto. Kita tahu, sekali lagi terus sampaikan bahwa SFC Palembang adalah satu-satunya tim di Indonesia yang beredar dalam 3 level kompetisi sekaligus. Setelah mereka juga memastikan satu tempat dalam medium perempat final di Piala AFC. Emrah Suha tadi gagal kontrol dengan baik. Sebuah bola yang diberikan oleh Kate Kayambagams. Salah seorang pemain serba bisa yang berada di kubu Sriwijaya FC, M. Nasuha. Bermain sebagai bek kanan kali ini. Menggantikan peran dari Christian Warabai. Yang juga berada di bench dari Sriwijaya FC. Bergerak bola tadi. Edwi Van Dalam kali ini. Maksudnya tadi kepada Q Cheng. Precious Emojerai. Sriwijaya FC kali ini. Rebut bola oleh Manuel Wanggai. Masih Manuel Wanggai. Pergerakan kali ini dilakukan oleh David Lali. Ya. Satu pemain masa depan Persipura, David Lali, yang promosi dari Persipura Under 21. Pavel Solomin kali ini. Ada Ricardo Salampesi. Kembali tampil utuh kali ini para pemain belakang dari Persipura Jayapura. Bio Paulin, Ricardo Salampesi, dan juga Victor Iqbodevo setelah Bio Paulin tidak tampil di pertandingan terakhir menghadapi Persib Bandung. Walaupun juga mereka masih kehilangan seorang nama pemain senior Jacob Boy. Serangan kali ini, Amrizal memilih melakukan sebuah tendangan langsung ke arah gawang Cedric Vitoy dan masih berada di atas Mistat. Ini tentu saja partai yang berat buat tim tamu Persipura Jayapura. Karena mereka dalam komposisi yang sedikit pincang. Ketika mereka harus kehilangan sederet nama-nama inti. Mereka juga secara eksplisit harus memetik angka. Untuk tetap bisa memelihara persaingan bersama Arema Malang dalam pacu kuda menuju tangga juara. Ya, saya kira tampaknya beliau sudah memberikan teror pada seorang Pavel. Ya, Bagaimana tidak mudah untuk bisa menembus gawang Persipura meski mereka dalam kondisi pincang sekalipun. ya. Dan Gio baru kembali setelah ketika menghadapi Persib lalu Bandung absen karena akumulasi. Dan jelas lebih fresh, Ya. tentu saja. Yang menarik memang dari tim Persipura adalah mereka memiliki talenta-talenta pelapis yang cukup mumpuni sehingga andai pun banyak pemain yang absen maka main pelapis seperti David Lali dan kawan-kawan bisa segera menutupi para seniornya. Zarahan kali ini.
play on saya pikir. Kita lihat bagaimana Zahrahan mendapatkan sebuah peluang tadi dan langsung posisinya ditutup oleh, ya kita lihat oleh Hendra tadi. Richard Anore Obiora pelan-pelan membangun serangan Persipura Jayapura. Edwi Fakdalam belakang kembali, Jendri Pitoy. Qiu Cheng yang dituju, dipatahkan kali ini oleh Amrizal. Kepada Pavel Solomin. Tanpa kompromi, saja bola dibuang oleh Hendra Ridwan. Cukup intens kita lihat bagaimana pressure dari anak-anak Sriwijaya. Ya, tampaknya tim tuan rumah coba memanfaatkan kondisi yang tidak ideal dari Persipura Jayapura saat melawat ke Stadion Gelora Jakabaring ini. Karena kita tahu pada laga-laga sebelumnya, para kedua tim selalu dipenuhi oleh hawa panas. Ya, Karena masing-masing merupakan label tim raksasa di Indonesia, BSL, dari BSL. Dimana mereka juga banyak bertanding dari partai-partai yang sangat menentukan. dan secara implisit saya melihat bahwa kubu kedua tim, baik Sriwijaya FC Palembang dan juga Persipura Jayapura, secara implisit sama-sama berada dalam situasi di bawah tekanan. Ya. Sriwijaya tertekan ketika mereka dihantui dengan sederet partai dalam durasi yang sangat pendek. Ya. Itu adalah satu pembunuhan dalam tanda kutip dalam soal stamina pemain. Dan dari sisi Persipura, tim ini benar-benar membidik kemenangan untuk tetap berada dalam zona juara dalam persaingan mereka secara implisit dengan Arema Indonesia. Ya, sebuah umpan yang cukup baik tadi dari Hendra Ridwan. Masih bisa diamankan oleh Amrizal. Kembali kita lihat bagaimana David Lali yang benar-benar menjadi seorang pemain yang diandalkan bersama dengan Boaz Salosa. Dan juga oleh Qiu Cheng di barisan depan. Oh, Edwi Fakdalam. Pelan-pelan Ian Kabes yang bermain lebih ke dalam atau bermain sebagai seorang gelandang tengah. Immanuel Wanggai. Lebar dia. Gerakan kali ini dari Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa kita lihat. Umpan kepada Hendra Ridwan. Masih bisa dikuasai oleh Hendra Ridwan. Wow. Sebuah pergerakan cukup baik dari Hendra Ridwan kali ini. Immanuel Wanggai, sebuah percobaan dari Persipura Jayapura masih berada di atas pista. cukup percaya diri kita lihat bagaimana Manu melepaskan tendangan dari umpan tarik yang dilepaskan oleh Hendra Ridwan tadi. Saya kira ini manuver pertama yang Ya. cukup membahayakan dari 7 menit pertandingan yang sudah dilalui. Membuktikan ataupun juga memberikan sinyal bahwa Persipura juga memiliki potensi dalam counter attack yang cukup serius bagi Sriwijaya. Nanti mereka tidak hati-hati dalam melakukan penjagaan di daerah pertahanan. Serangan kali ini dari Sriwijaya FC, Richard Anore Obiora. Ya, kembali Zahrahan Krangar kali ini. Peluang kembali. Masih digagalkan oleh Victor Igbonevo. Ke tiang jauh, cukup kosong. Tapi sundulan dari Richard Anore Obiora masih belum bisa memberikan sebuah ancaman bagi Jendri Pitoy. Tidak begitu tajam kita lihat Obiora. Ya, tampak handsball. Ya, Namun itu tidak menghalangi laju bola, tidak mengubah arah, sehingga wasit melihat itu bukan sebagai sebuah handsball aktif yang dapat diganjar oleh dengan hukuman penalti. Saya
kira pemilihan wasit Jimmy Napitupulu juga mengisyaratkan bahwa pertandingan ini memang sangat serius, sangat bergengsi, sehingga dibutuhkan wasit yang cukup berpengalaman. Kembali kali ini adalah David Lally. Qiu Cheng tadi. Terbaca oleh Amrizal. Cukup berimbang apa yang terjadi di pertandingan sore hari ini. Kedua tim masih sama-sama mencari celah dari pertahanannya. Permainan dari kaki ke kaki menjadi ciri khas dari kedua tim yang memang bertanding di sore hari ini. Dua tim yang juga sama-sama pernah bertemu di final Piala Indonesia. Dan dua kali pula Sriwijaya FC menjadi batu sandungan bagi Persipura Jayapura. Qiu Cheng kali ini. Zarahan Keranggar. Pavel Solomin. Masih Pavel Solomin, kita lihat. Mengenai tubuh dari Victor Iqbonevo. Boasalosa. David Lally. Berusaha berduel dia dengan M. Nasua. Cukup cepat kita lihat bagaimana David Lally. Umpan kali ini kepada Boasalosa. Masih Boasalosa. Edu Ifakdalam. Association football diperagakan oleh para pemain. Kembali Zarahan yang dituju. Zarahan Keranggar kali ini. Kembali gagal dia melewati tembok Victor Iqbonevo. Ya, dingin kita lihat Iqbonevo. Francis Emojerai. Ya, saya kira pertandingan sudah terbuka, artinya kedua tim sudah tampil terbuka, Ya. di mana serangan saling berbalas diperagakan. Dan juga sudah menemukan bentuk mereka di masing-masing kubu. Melihat Manu yang kemarin terkena kartu kuning pada saat mereka dijamu Persib Bandung juga sudah mulai tune in, kita lihat. Tinggal bagaimana dia harus pandai-pandai mengatur emosi. Betul sekali. Tempo. Nah, itulah yang saat ini menjadi masalah bagi para pemain muda Persipura Jayapura. Tampak terlihat di awal-awal babak pertama ini para pemain dari Sriwijaya FC tampak lebih terburu-buru untuk membangun serangan dibandingkan dengan Persipura Jayapura yang lebih sabar memainkan bola dari kaki ke kaki dan membangun serangan dari bawah. Dan agak sedikit berbeda memang dengan Sriwijaya FC yang tampaknya lebih cepat untuk memberikan bola kepada Zarahan Keranggar untuk melakukan tusukan ke pertahanan dari Sriwijaya FC. Boleh jadi ini juga bagian dari strategi Jeko Tiago untuk lebih bermain aman dengan menjaga kapasitas stamina mereka. Masih sangat sulit para pemain dari Sriwijaya FC untuk menembus pertahanan Persipura Jayapura. Hendra Ridwan kali ini kembali kepada Victor Iqbonevo. Berebut bola dia dengan Ponario Astaman. Ada Kate Jerome Gams dan kali ini Selamat Riyadi kembali kepada Kate Jerome Gams. Sudah kepada Richard Anore Ubiora. Edu Ifakdalam lebar kali ini. Kembali serangan dari para pemain Sriwijaya FC patah. David Lally. Qiu Cheng. Mudah sekali direbut bola tadi oleh Amrizal Qiu Cheng. Jadilah dia Zarahan Keranggar. Pavel Solomin kali ini. Dan umpannya sangat baik dari Pavel Solomin.
masih berada di atas mister gawang. Sebuah diving header yang dilakukan oleh Kate Jerome Kayamba Gams. Ya, kita melihat satu assist yang saya pikir cukup manja dari Solomin. Dan juga sebuah heading yang berani, berkelas juga. Kayamba masih belum terjaga akurasinya. Ya, saya kira ini juga sebuah pertukaran atau permutasian yang sangat baik antara Solomin dan juga Kate Kayamba, di mana kita lihat dari banyak menit yang dilakukan oleh Kayamba sejauh ini dia lebih banyak berperan sebagai pemain sayap, tapi pada saat tadi menerima umpan dari Solomin dia disitu menjadi seorang lone striker yang hampir saja membuahkan gol. Dan perlu juga diinformasikan para pemirsa bahwa Sriwijaya FC disiapkan bonus besar bernilai miliaran rupiah andai mereka bisa mengamankan sederet pertandingan padat sepanjang bulan Mei ini. Ini salah satu cara ataupun motivasi yang coba dilakukan oleh manajemen SFC untuk tetap menjaga konsentrasi dan juga semangat bertanding para pemain meski diapit oleh jadwal yang sangat padat. Datang kali adalah Slamet Riyadi. Masih Slamet Riyadi memilih untuk melakukan sebuah tendangan langsung. Slamet Riyadi yang datang dari belakang. Ya, untuk kesekian kali kita lihat bagaimana rusuk sebelah kanan dari Persipura ataupun rusuk sebelah kiri dari sektor penyerangan Sriwijaya selalu menjadi momok bagi lini pertahanan Persipura Jayapura. Dan kali ini giliran Slamet Riyadi yang lolos dari penjagaan, dari pengawalan setelah beberapa kali sebelumnya Karangan, Kayamba juga berhasil masuk dari sana. Dan lamar kita lihat bagaimana gerak bibir dari pelatih Rahmat Darmawan yang mengatakan passing untuk seorang Slamet Riyadi. Ya, memang sangat mengecewakan karena sudah sangat terbuka sekali peluang bagi Sriwijaya untuk bisa membuka gol. Dan juga keputusan yang sangat keliru dari Slamet Riyadi. Memberikan satu sentuhan langsung. Padahal juga ada beberapa nama. Teman-temannya di depan mulut gawang. Jendri Putih dalam situasi yang sangat bebas. David Lali. Sangat baik kita lihat dummy dari Kyu Cheng tadi. Boa Salosa kali ini. Boa Salosa berusaha melewati 4 pemain dari Sriwijaya FC. Kita lihat bagaimana Boa Salosa. Sayang sekali minimnya dukungan dari rekan-rekan Boas membuat manuvernya menjadi sia-sia. Pernah Astaman. Ya. Saya mendeteksi bagaimana strategi dari coach RD lebih banyak memainkan serangan dari sektor sayap kanan, kemudian dalam satu kesempatan atau dalam sentuhan terakhir dia langsung mengirimkan umpan ke tiang jauh, di mana akan di sana muncul pemain-pemain yang tidak terkawal seperti Slamet Riyadi. Kemudian Jarahan yang langsung berhadapan dengan sektor kanan pertahanan dari Persipura, di mana saat tadi kita lihat seringkali bocor. Ya. Sebuah pemandangan yang luar biasa kita lihat, begitu besarnya bendera merah putih berada di tribun dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Itu adalah bendera dengan ukuran 30 kali 15 meter yang memang disiapkan oleh Singa Mania, fans club dari Sriwijaya FC Palembang yang pada hari ini genap berusia 5 tahun. Ya. Sebuah bendera raksasa yang juga mereka setting untuk kepentingan SEA Games tahun 2011 mendatang. Ya. Saya kira memang ini momentum propaganda tuan rumah SEA Games yang sangat tepat bagi Palembang. Ya. Untuk merimain pada stakeholder olahraga di Indonesia bahwa mereka sejak sekarang sudah menyiapkan diri menjadi tuan rumah. Kita melihat memasuki usia pertandingan 20 menit. Keragan. Kembali dari sektor kanan Bung Ucu kita lihat. Ya, kembali lagi-lagi seperti tadi kita diskusikan bagaimana Rahmat coba mencuri ataupun juga mengalihkan konsentrasi para pemain belakang Persipura. Ya, seperti Hendra Ridwan masih sedikit kagok bermain di posisi kanan, di mana seorang Hendra Ridwan adalah sebenarnya biasa bermain sebagai gelandang bertahan di klub sebelumnya yaitu Arema Indonesia.
Dan itu adalah pos yang sebetulnya diisi oleh Ricardo Salampesi yang sekarang memang diplot sebagai satu dari trio center back yang dimainkan oleh Jeko Thiago. Ricardo sekarang menjadi center back, di mana di situ juga ada Bio Paulin dan juga Victor Igbonevo. Ya. Kembali Pavel Solomin mencetak 2 gol di pertandingan terakhir menghadapi Persiwa Wamena. Kita lihat baik sekali kemampuan individu para pemain depan dari Sriwijaya memang cukup bisa menjadi solusi ketika mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan Persipura. Saya kira harus ada konsentrasi ekstra tentu saja dari pertahanan Persipura untuk mengawasi umpan-umpan crossing dari sektor sayap Sriwijaya FC. Dan berasa sekali memang ketika mereka kehilangan sederet nama yang nafas sayapnya memang kental di situ ya. Ada Ortisan Saloza, ada Errol Iber dan juga Gerald Pangkali. Itu 3 nama yang selama ini selalu beredar atau dimainkan di sektor sayap oleh Jeko Thiago, dan sekarang mereka absen. Disinilah mungkin juga RD cukup jeli membaca di mana di situ ada lubang. Dan RD coba mempingpong permainan di sektor sayap kanan, sektor sayap kiri, memainkan terus teror-teror dari sektor wing. Dan ada satu lagi nama, argumen bahwa Stevie Bonsapia juga terakhir tempatkan sebagai pemain fullback ketika menghadapi Persib Bandung. Sebelumnya akhirnya harus absen karena akumulasi kartu. Menambah bagaimana kesulitannya ataupun Jeko untuk bisa menyiasati lubang-lubang di sektor sayap. Kita paham sekali kesulitan apa yang dialami oleh seorang Jeko. Dan kita juga tahu bahwa Persipura bukan tim yang sangat gampang. Ketika mereka harus kehilangan sederet nama, dan kita melihat satu peluang. Richard Anore Obiora kali ini langsung kembali dikirim menuju kepada Pavel Solomin. Sebuah kontrol bola yang sangat baik dari Pavel Solomin. Wow! Luar biasa permainan kombinasi dari sudut jauh, diagonal cross, dan kemudian diakhiri juga oleh diagonal cross yang sayangnya gagal diselesaikan secara sempurna tadi oleh Obiora. Dan bola-bola diagonal yang dimainkan anak-anak Sriwijaya juga di backup dengan rotasi pemain yang juga sangat cerdas dilakukan antara Obiora dan juga Pavel Sologol yang sejauh ini sudah mencetak 4 gol. Manu Wanggai kepada Hendra Ridwan. Ricardo Salampesi. Kucheng. Ada 3 gol yang sudah dikontribusikan oleh Kucheng untuk Persipura, dan Buas sendiri satu dari 2 lokal yang berada dalam jajaran 5 besar top scorer dengan 15 gol. Tapi sejauh ini mereka juga belum begitu terlihat padu. Mengingat Kucheng juga hadir di paruh musim, sehingga membutuhkan adaptasi tentu saja. Padahal ia sendiri juga lebih banyak berkutat di bangku cadangan ketika Beto Goncalves dalam posisi fit, kondisi fit. Sebetulnya dari 3 pemain cadangan yang dimiliki oleh Jeko, ada nama Tinus Pai di situ. Betul. Satu nama yang saya pikir cukup punya jam terbang untuk dimainkan sebagai pengganti nantinya. Ketika 2 nama lain, David Uron dan juga Edison Armes, selama ini sangat jarang mendapat tempat sebagai starter, apalagi juga pemain pengganti. Boa Salosa. Tampilan dari top skor musim lalu bersama dengan Christian Gonzalez, itu Boa Salosa. Dan juga diharapkan menjadi satu-satunya bomber yang tersisa bagi Persipura Jayapura di sore hari ini. Manu Wanggai. Victor Igbonevo. Masih Victor Igbonevo. Sangat sulit memang saat ini lapangan tengah dari Persipura Jayapura membangun serangan karena memang lapangan tengah sudah dikuasai oleh para pemain Sriwijaya FC. Manu Wanggai.
Bio Paulin. Hendra Ridwan. Pelanggaran dari Zahra Keranggar terhadap Hendra Ridwan. Yang menarik kita melihat bahwa para penyerang ataupun juga pemain attacker dari Sriwijaya juga sangat rajin membantu pertahanan ketika mereka kehilangan bola, seperti tadi diperagakan oleh Jarahan dan juga Ken Kayamba sektor sayap. Qiu Cheng kali ini. Ya. Tidak begitu bersih kita lihat Qiu Cheng mengambil bola dalam dribbling Ponario tadi. Kembali Victor Iqbonevo. Langsung memberikan umpan panjang menuju kepada Boaz Salosa. Dan mudah sekali bagi pertahanan Sriwijaya FC untuk bisa mematikan umpan-umpan langsung menuju daerah pertahanannya. Ponario Astaman kepada Kayamba Gams. Kembali kali ini Ponario Astaman. Zahra Keranggar. Kembali bagaimana permainan diagonal jauh yang coba dikembangkan oleh anak-anak Sriwijaya FC, menemukan titik temu yang sayang memang terlalu deras tadi untuk bisa diteruskan oleh Obiora yang berganti posisi. Mereka seolah menjadi Trisula Ya, di lini depan dan gonta-ganti untuk mengisi pos di sektor sayap. Siapapun bisa berada di situ dan kapanpun mereka juga ada di situ. ya. Ada Biora, ada Solomin, ada Kayamba, bahkan juga terkadang kita melihat Slamet Riyadi juga merangsek naik. Kembali Zahra Keranggar. Sudah 3 musim membela Sriwijaya FC setelah sebelumnya menjadi kekuatan dari Persikabo Pasuruan. M. Nasuha. Jadi Immanuel Wanggai. Kali ini direbut bola oleh Zahra Keranggar. Masih Zahra Keranggar. Kita lihat sebuah umpan masih kepada Kayamba Gams. Iya, maksud sangat baik sebetulnya dari Jarahan dengan penetrasi seorang diri dan mencoba menginginkan umpan track yang sayangnya memang terlalu tanggung untuk bisa dijangkau oleh Ken Kayamba. Cukup bekerja keras seorang Immanuel Wanggai sebagai satu-satunya pemain yang memiliki kemampuan sebagai pemutus serangan di sektor lapangan tengah. Edwi Fabdala. David Lali. Masih David Lali kita lihat. Kembali lagi kepada Edwi Fabdala. Qiu Cheng yang dituju. Pavel Solomin kali ini menjemput bola. Zahra Keranggar. Precious Emojerai. Ya, aktif sekali kita lihat anak-anak Sriwijaya. Mereka ketika kehilangan bola juga sudah berada di wilayah permainannya sendiri. Dan saya justru melihat sebetulnya secara individu para pemain Sriwijaya justru terlihat lebih fit dibanding para pemain Persipura. Adakah ini pengaruh juga faktor kelelahan yang dialami oleh Persipura karena mereka juga baru saja bermain dalam beberapa pertandingan padat sebelum mengakhiri pertandingan di Liga Champions Asia dengan Changchun Yatai. Saya pikir ini bagian dari sebuah konsep rotasi yang dilakukan oleh RD. Karena kita tahu bahwa 30% pemain yang menjadi starter dalam skuad Sriwijaya pada petang hari ini tidak tampil ketika mereka mengalahkan Persiwa Wamena. Richard Honore Obiora. Pavel Solomin kali ini. Zahra kembali Pavel Solomin. Kita lihat sebuah sikap yang boleh dibilang tidak egois dari seorang Kayamba Gams.
Dia ternyata lebih memilih berikan bola kepada Pavel Solomin. Walaupun kondisinya atau juga posisinya lebih terbuka untuk melakukan tendangan langsung. Betul. Kyucheng kali ini. Kita lihat. Ian Cabes. Imanu Wanggai. Percobaan Imanu Wanggai tadi. Masih mengenai Precious Nimujirai. Kembali sebuah skill yang diperagakan oleh para pemain dari Persipura Jayapura. Sia-sia kita lihat Dami tadi. Mario Astaman. Ya, Zarahan Keranggar. Masih Zarahan Keranggar, kita lihat kali ini ada percobaan dari Zarahan Keranggar mengenai Victor Igbonevo. Tony Sucipto kembali kepada Zarahan Keranggar. Pavel Solomin kali ini. Sejauh ini kita lihat barisan belakang Persipura cukup dingin dan tenang dalam memblokir setiap serangan-serangan Persipura, Sriwijaya FC. Handball kita lihat Bio Paulin. Bio Paulin termasuk pemain yang sangat sulit dilewati dalam posisi 1 lawan 1. Ya, Kyucheng digantikan oleh Tinus Pai. Ya. Apakah ini sebuah strategi atau memang Kyucheng mengalami cedera? Saya pikir lebih pada kebutuhan. Kita melihat memang dalam durasi 30 menit, Kyucheng tidak begitu solid. Kerjasamanya bersama Boas Theophilus Erwin Solosa. Kita melihat Jeko lebih menaruh harapan banyak kepada Justinus Pae. Permainan 1-2 yang bisa dipatahkan tadi para pertahanan Persipura Jayapura. Sentuhan pertama dari Tidus Pai. Sendiri dia kali ini. Berikan bola kepada Boas Salosa. Masih Boas Salosa. Berusaha melewati Amrizal. Datang Imanu Wanggai. Masih ada M. Nasuha. Tidak begitu cermat kita lihat. Manu. Sudah berada dalam posisi offside, kita lihat. Ya. Meski sekali lagi itu juga penjelasan bahwa memang ada lubang di sektor atau di bagian kanan pertahanan Persipura. Rahmat Darmawan yang memiliki memori yang sangat indah ketika bersama dengan Persipura Jayapura menjadi juara di tahun 2005 mengalahkan Persija Jakarta. Ya, kehadiran Rahmat sebagai mantan pelatih Persipura di kubu Sriwijaya juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan laga Persipura kontra Sriwijaya belakangan ini menjadi salah satu magnet bagi para penonton. Di samping memang kedua tim memang selalu memperagakan permainan yang atraktif. Imanu Wanggai langsung berikan bola panjang menuju kepada Boas Salosa. Patahkan tadi oleh Amrizal. Tony Sucipto kali ini. Bukan sebuah pelanggaran. Dwi Fakdala. Tertekan memang kita lihat bagaimana para pemain dari Persipura Jayapura. Ya. Saya kira para pemain Persipura harus juga lebih pandai-pandai mengatur stamina karena mengingat di
Bangku cadangan hanya beberapa pemain, 3 pemain. Hanya tersisa 2 sekarang. Setelah Justinus masuk tadi menggantikan Kuceng. Dengan situasi yang tidak menguntungkan buat mereka. Hendra Ridwan. Selamat Riyadi. Bio Paulin. Edu Ifak dalam kali ini. Partai ini merupakan partai yang penuh dengan gengsi bagi Rahmat Darmawan dan juga Jackson F. Tiago. Dua-duanya sama-sama mengoleksi 2 gelar juara Liga Indonesia di 2 tim yang berbeda. Di mana Rahmat Darmawan bersama dengan Persipura Jayapura dan juga tentunya gelar Piala Indonesia bersama dengan Sriwijaya FC. Sedangkan Jeko F. Tiago memiliki gelar juara Liga Indonesia bersama dengan Persebaya Surabaya dan juga Persipura Jayapura. Beberapa kali kita melihat Manu Wanggai kerap, bahkan juga Iqbal Nevo kerap memberikan bola-bola panjang dengan target man. Di situ ada Boas dan sekarang juga ada Tinus Pai di situ. Warobai di sana, mantan pemain Persipura. Juga dibawa Rahmat dari Jayapura ke Sriwijaya FC. Christian Warobai lah pemain terbaik di tahun 2005 ketika Rahmat Darmawan membawa juara Persipura Jayapura. Nah, itu memang ini semakin menegaskan, menggarisbawahi bahwa laga ini menjadi laga yang tidak biasa tentu saja bagi kedua tim. Sangat spesial, baik bagi pemain maupun juga pelatih di dalamnya. Tinus Pai kali ini ada Princess Emojeraye. Kita lihat sudah mulai kehilangan visi, men. Saya pikir terburu-buru, kurang tenang. Kita melihat betapa liarnya Solomin. Iya. Beredar di kiri, beredar di kanan. Dan butuh memang konsentrasi penuh untuk menjaga siapa yang terdekat dengan Solomin. Ya, Boas Salosa kali ini. Masih Boas Salosa. Sedikit terlambat dia memberikan bola kepada Tinus Pai tadi. Saya kira Bos juga melihat agak lambannya supporting dari lini kedua ketika dia menguasai bola ataupun juga penyerang lain dari Persipura mendapatkan kesempatan di kotak penalti Sriwijaya. Terlambat sekali Edu dan juga kawan-kawan maupun juga Manu dalam menopang untuk bisa membuka celah mencetak gol. Ya, ada jarak yang cukup lebar kita lihat. Betul. David Lali kali ini. David Lali! Sebuah tendangan yang sangat keras dari David Lali. Berhasil diselamatkan oleh Ferry Rotinsulu. Satu hal yang saya pikir perlu dipujikan untuk David Lali, anak muda ya Persipura ini. Kita melihat sambil berlari melepaskan tendangan dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ya. Sebelum tendangannya ditepis Ferry Rotinsulu, kita melihat bagaimana apresiasi sangat tegas dan juga jelas diberikan Jeko dan juga ada Jarod Supriyadi di situ untuk eksekusi David Lali. Boas Salosa. Bio Paulin tadi, Imanu Wanggai. Kembali, Imanu Wanggai. Masih terlalu lemah tendangannya. Saya kira apa yang dilakukan oleh David Lali barusan menunjukkan ataupun mengindikasikan bagaimana sebetulnya lini tengah Persipura akan memiliki potensi bahaya sama baiknya dengan Sriwijaya jika datang lebih cepat membantu serangan. Bagams. Permainan segitiga diperagakan oleh Sriwijaya FC. Kita lihat kali ini. Agak sedikit memaksakan Jarahan untuk tetap mengirimkan bola ke depan gawang ataupun ke kotak penalti, titik penalti. Meski tadi sudah dijaga ketat para pemain Persipura. Pemandangan yang menarik. Ya,
Menggunakan kostum kayak Bagams. Pikir kapan bisa diturunkan oleh Sriwijaya FC, dua bocah tadi. Tony Sucipto. Zarahan Keranggar. Sangat minim sekali kita melihat free kick yang dilakukan oleh wasit Jim Natipulu. Ya, saya pikir ini adalah yang pertama kali yang didapatkan dalam interval hampir 40 menit untuk skuad tuan rumah. Yang melihat hampir semua nama punya kapasitas untuk melakukannya. Ya, Pavel Solomin kali ini. Sebuah tendangan bebas melengkung dari yang masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Persipura Jayapura. Tanpa kita lihat seorang pemain Nasuha. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan bebas yang berusaha ditanduk oleh M. Nasuha. Tampaknya terhalau dengan keras tadi oleh punggung dari Victor Igbonevo. Direct play, you must from left, right side. Okay. Tampaknya tadi saya terdengar instruksi dari Jeko pada para pemainnya. Ya, kembali kali ini sebuah peluang dari Tinus Pai. Sedikit lengah memang barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Di mana mereka lebih sering membantu penyerangan dan sedikit lupa kalau Persipura Jayapura memiliki Boaz Salosa ataupun juga Tinus Pai yang bisa lakukan aksi individunya. Hendra Ridwan. Edu Ifakdalam. Yan Luis Cabes. Boaz Salosa. Edu Ifakdalam kembali. Imanu Wanggai. Saya kira ketidaksengajaan yang tadi dilakukan oleh Obiora terhadap Manu. Wow. Balik lagi kali ini para pemain dari Persipura Jayapura melakukan tekanan melalui sektor sayap dan diakhiri dengan umpan ke daerah kotak penalti. Edu Ifakdalam. Selamat Riyadi. Sedikit membaik kita lihat bagaimana kinerja anak-anak Persipura di ujung babak pertama ini. Mereka sedikit lebih menekan. Meski memang sama seperti persoalan yang juga dihadapi oleh Sriwijaya, persoalan finishing touch menjadi pertanyaan buat kedua tim. Wow. Saya pikir sliding Kayamba tidak begitu rancak tadi kita lihat. Lambat saya kira. Kayamba yang sebetulnya ingin melepaskan umpan namun tanggung sehingga coba kemudian menyusul umpan tersebut. Juga passingnya menyempurnakannya namun menghantam kaki dari Victor. Di pertemuan pertama ketika pertandingan berlangsung di kandang dari Persipura Jayapura yang harus dilakukan di Stadion Andi Matalata, di mana Persipura Jayapura takluk 1-2 dari Sriwijaya FC.
Dan itu merupakan pupusnya rekor 31 kali laga di kandang yang sebelumnya tidak terkalahkan dan dipatahkan oleh Sriwijaya FC. Akankah kembali rekor 21 kali pertandingan tidak terkalahkan akan juga patah di sore hari ini? Sepak pojok, saya pikir. Ya. 31 partai sudah patah, Rendra. 21 partai sore ini. Masih ada 45 menit di depan mata. Bukan segala kemungkinan. Betul, bisa terjadi. Bisa Akan terjadi. berlanjut atau kembali patah. Ya. Zarahan Kanagar kali ini. Sebuah timing yang sangat baik dari Jen Ripitoy. Mantan penjaga gawang tim nasional Indonesia di Piala Asia 2007. Boaz Salosa kali ini masih Boaz Salosa. Percobaan dari Boaz Salosa. Saya melihat bagaimana cara Boaz melakukan screening tadi. Cukup cerdas lewat sebuah trupas dari Manu Wanggai. Dia menutup gerakan dari Ponario Astaman dan kita melihat satu sentuhan, bam! Sayang memang tidak begitu terjaga akurasi dari Boaz. 1 menit tambahan waktu. Datang kembali kali ini David Lali. Negara tadi. Kita lihat bagaimana tampilan dari David Lali. Saya pikir cukup menggiurkan pada petang hari ini, termasuk dengan satu percobaan yang dilakukan oleh David Lali. Anak muda yang jarang mendapatkan tempat sebagai starter, tapi tampil dengan penuh percaya diri di petang hari ini. Andai saja tadi wasit Jimmy tidak melakukan call, mungkin David Lali juga bisa memiliki kesempatan lebih untuk lebih masuk ke dalam, membuka ruang untuk mencetak gol. Ya, Dan itulah dia Persipura Jayapura yang tidak pernah kehabisan mutiara-mutiara hitamnya. Dari mulai era Edu Fakdalam, sampai dengan era J. Komboy, Tisan Salosa, Boaz Salosa, dan sekarang adalah era David Lali. Serangan balik kali ini masih ada, kita lihat pertahanan dari Ricardo Salampesi. Babak pertama masih 0-0. Super Big Match Jadwal Indonesia Super League dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring.